Gue juga sempat curiga sama Darso Arif nih, kok yang dicari Yusuf Mansur doang datanya. Dia pernah nginep di rumah gue, Darso Arif. Nginep di rumah gue di BSD sini. Dan gue juga sering ngasih ongkos dia. Bahkan beberapa kali dia datang bawa temen, dan temennya itu kayaknya orang Batak apa orang apa gitu loh. Kelompok mereka. Kalau datang ke rumah gue 2-3 orang. Darso Arif ini gue sempat curiga gitu. Ini orang kayak disuruh sama orang gitu. Kayak disuruh sama orang untuk jatuhkan kredibilitas Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Oke, dalam video kali ini video ini adalah jawaban dari video 2 hari yang lalu. Yaitu video, kalau teman-teman nonton video cerita dari Firdaus atau Bang Firdaus yang pernah menangani penyekapan yang dilakukan oleh ipar dari Yusuf Mansur. Dan video ini adalah video dengan cerita yang sama namun dari sudut pandang Pak Darso. Oke, di sini sudah ada berita, portal berita dari Thoibah.com yang diupload sekitar tahun 2018. Judulnya, keluarga Yusuf Mansur diduga terjerat kriminalitas. Di situ juga ada fotonya Soleh di Borgol oleh Lambe Turah. Saya bacakan ya beritanya. Kasus hukum dalam kurung pidana kembali menerpa keluarga Yusuf Mansur. Kali ini menimpa adik iparnya, Taslim. Kasus ini sampai ke publik setelah diungkap pertama kali oleh akun Instagram @lambetura pada Jumat 3 Agustus lalu. Akun itu mengunggah beberapa video dan foto yang memperlihatkan seorang pria paruh baya tengah diborgol tangannya pada sebuah pagar tangga. Dalam video itu juga dilihatkan tangan pria tersebut membengkak akibat borgol. Terlihat juga seorang yang mengaku sebagai pengacara tengah mewawancarai pria yang kemudian mengaku sebagai korban penyekapan. Pria yang mengaku sebagai pengacara koboi itu dikenal dengan nama Firdaus Wibowo. Dalam penelusuran penulis, Firdaus Wibowo dalam ketua dari sebuah lembaga swadaya masyarakat yang beralamat di Tangerang, Banten. Beberapa kali LSM ini membuat berita di Tangerang karena aksi-aksi mereka. Masih dalam video itu, pria itu mengaku disekap dan diborgol oleh seorang bernama Ustadz Taslim, yang juga diakuinya sebagai adik ipar dari Yusuf Mansur, Ustadz yang terkenal itu. Tanya si pengacara yang kemudian diiyakan oleh pria itu. Bapak berapa jam disekap? Tanya Firdaus. Dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Pria itu kemudian memperlihatkan bengkak di tangannya. Jadi awalnya bapak kerjasama bisnis sama adik iparnya Ustadz Yusuf Mansur. Lalu ternyata wan prestasi ya. Namun bapak dipaksa mengembalikan uang. Cecar Firdaus. Iya, jawab pria tersebut singkat. Pada video lainnya nampak detik-detik proses pelepasan korban dari penyekapan di sebuah bangunan. Pria yang mengaku korban penyekapan Taslim itu diketahui bernama Soleh Sutrisno. Menurut sang pengacara, Soleh sebelumnya menjalin hubungan bisnis dengan Taslim. Awalnya kerjasama bisnis, namun ternyata wan prestasi. Namun Bapak Soleh dipaksa untuk kembalikan uang, terang pengacara berambut gondrong tersebut, yaitu Bang Firdaus ya. Firdaus Wibowo juga jelaskan bahwa perkara ini dibawa ke ranah hukum dan diproses di Polsek Cipondoh, Kota Tangerang. Senin 6 Agustus, penulis mendatangi Polsek Cipondoh mengkonfirmasi proses hukum yang menyangkut kasus penyekapan itu. Polisi di Polsek itu mengakui bahwa memang ada pelaporan menyangkut pelanggaran pasal 333 KUHP terhadap pelapor atas nama Taslim yang tak lain adalah ipar Yusuf Mansur. Karena tidak mendapat informasi yang lengkap, penulis kembali ke Polsek Cipondoh Selasa 7 Agustus dan bertemu dengan tim penyidik yang menangani kasus penyekapan ini. Sayang, penyidik yang penulis temui tidak sedikit pun memberikan informasi, termasuk alamat pengacara dan korban. Dalam hal ini Pak Soleh ya. Penyidik hanya berpesan bahwa semua informasi soal kasus ini hanya ke Polsek Cipondoh yang berwenang untuk memberikan penjelasan. Oke teman-teman, berita ini dirilis 2018 Agustus 2018 tepatnya. Dalam video ini juga mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ada video yang di-add oleh Lambe Turah berupa bukti-bukti penyekapan dan ada pemborgolan di sana oleh ipar Yusuf Mansur. Dalam hal ini si Bapak Soleh Sutrisno ini
menjadi korban di sini ya, dan dikuasakan kasus ini ke Bang Firdaus ya, yang saya upload ceritanya di video Cahaya Islam di 2 hari yang lalu. Silakan teman-teman lihat, di situ juga ada short sumber videonya. Karena di video yang saya reaction itu tidak lengkap ya, saya ambil yang penting-pentingnya saja. Di situ ada beberapa hal yang dikatakan oleh Bang Firdaus yang kemudian disanggah oleh Pak Darso yang akan saya tampilkan dalam video ini juga. Oke, ini kita simak bersama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sebelum saya melanjutkan video kedua tentang Ibu Lestari yang ke Jakarta mengejar Jam'an untuk menagih janji-janjinya, saya selingi dulu dengan sebuah video tentang informasi mengenai masih tentang Jam'an Nur Khotyib Mansur, tapi kali ini saya akan memberikan informasi tentang beberapa orang yang bersentuhan dengan Jam'an. Pertama tentang Pak Firdaus Oyobo, seorang pengacara tinggal di Tangerang. Yang kedua tentang iparnya Jam'an bernama Taslim. Yang ketiga tentang seorang bapak bernama Soleh Sutrisno. Apa hubungannya dengan mereka, dengan Jam'an maksud saya? Begini, 2 hari terakhir ini Jia TV itu menghadirkan sebuah video di mana dia mengambil video dari channelnya Pak Firdaus Oyobo. Kemudian video tersebut dirilis kembali oleh Cahaya Islam. Saya melihat video asli yang diambil oleh Jia TV, di mana Pak Firdaus Oyobo, sarjana hukum, itu merilis sebuah video. Kebetulan dia menyebut nama saya, Darso Arif. Dalam video itu ada beberapa kekeliruan yang saya catat dari Pak Firdaus. Dia mengatakan bahwa saya pernah menginap beberapa malam di rumahnya. Saya rasa ini mengada-ada. Saya tidak pernah menginap di rumahnya. Juga dia katakan bahwa saya datang selalu bergerombol. Dia memberikan saya ongkos. Rumah saya dengan Pak Firdaus itu perjalanan hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi tidak perlu saya harus menginap, dan memang tidak pernah menginap. Pak Firdaus juga mengatakan bahwa saya datang bergerombol dengan teman-teman saya, yang mana teman-teman saya itulah orang-orang Batak. Saya rasa saya memang datang ke tempat Pak Firdaus 3 kali bertemu dia, 2 kali saya sendiri, dan sekali terakhir dengan Pak Heri Muhammad, wartawan senior dari Gatra. Pak Firdaus juga mengatakan bahwa saya orang yang selalu mengejar orang-orang yang mengaku rugi dengan berinvestasi atau bersedekah dengan Jam'an. Saya luruskan bahwa sayalah yang diminta oleh orang-orang yang mengaku sebagai korban investasi dan korban sedekahnya Jam'an. Kemudian saya bertemu dengan mereka. Jadi saya tidak mencari, justru saya yang dicari. Pak Firdaus juga menduga, bahkan saya melihat dia mencurigai saya adalah bagian dari sebuah konspirasi untuk menjatuhkan seorang ustadz, untuk menjatuhkan kredibilitas Islam. Saya rasa itu terlalu berlebihan. Saya, latar belakang kehidupan saya saat ini, latar belakang pendidikan saya, latar belakang pekerjaan saya, teman-teman saya, dan lingkungan saya itu sangat mudah untuk ditelusuri, sehingga insya Allah tidak ada indikasi-indikasi saya bagian dari sebuah konspirasi nasional, apalagi konspirasi terhadap Islam. Nauzubillah min dzalik. Awal bersentuhan saya dengan Pak Firdaus Oyobo ini bermula dari sebuah video yang diunggah oleh akun Lambe Turah pada tanggal 3 Agustus 2018. Dalam video itu
diperlihatkan seorang bapak tangannya terborgol dan disangkutkan di tangga sebuah rumah. Saat itu bapak yang terborgol ini ditanya-tanya oleh seseorang yang tak lain adalah Pak Firdaus Oyobo, yang juga kala itu menjadi pengacaranya Pak Soleh yang sedang terborgol ini. Di situ Pak Soleh mengaku bahwa dia diborgol, disekap oleh orang bernama Taslim yang merupakan ipar dari Jam'an Nur Khotib Mansur. Dalam video itu juga diperlihatkan Pak Firdaus melapor ke Polsek Cipondoh, Kota Tangerang. Karena menyangkut keluarga Jam'an pada peristiwa kriminal ini, penyekapan dan memborgol orang itulah peristiwa kriminal. 2 hari kemudian setelah video itu tayang, saya mendatangi Polsek Cipondoh di Tangerang. Sayang, kedatangan saya pertama ini tidak bertemu dengan para penyidik yang menangani masalah ini. Keesokan harinya saya datang lagi dan bertemu dengan penyidik yang menangani masalah ini. Sayang, para penyidik itu mengatakan bahwa selain Kapolsek tidak ada yang boleh memberikan informasi atau keterangan soal kasus ini. Para penyidik di situ juga tidak memberikan kepada saya alamat Firdaus Oyobo. Setelah saya menelusuri, beberapa hari kemudian saya mendatangi kantornya Firdaus ini juga masih di Tangerang. Di situ saya akhirnya mendapat cerita yang agak tuntas mengenai peristiwa itu. Pak Firdaus ini mengatakan kepada saya, bercerita kepada saya bahwa Soleh ini disekap oleh iparnya Jam'an karena ada hubungan bisnis. Nah, cerita Pak Firdaus ini akhirnya saya tuangkan dalam toibah.com. 2 tulisan yang saya turunkan nanti sekali lagi bisa ditelusuri, bisa dibaca di link yang saya dapatkan, saya sertakan dalam deskripsi video ini. Saudara-saudara, cerita Pak Firdaus itu mengatakan bahwa Soleh dan Taslim terlibat sebuah kerjasama bisnis. Bisnis ini yang dimaksud adalah penjualan kapsul sarang walet. Bermula Pak Soleh ini pada tahun 2017 sering mendatangi Darul Quran tempat Jam'an ini berada. Nah, Pak Soleh kemudian dapat informasi bahwa Yusuf Mansur ini, Jam'an ini mengidap sebuah penyakit. Karena itu disodorkanlah sarang walet ini sebagai obat. Oleh Jam'an, karena melihat sarang walet ini sebuah komoditas perdagangan yang laku dan mahal, Pak Soleh disarankan agar merubah merek sarang waletnya menjadi YM Wallet. Itu. Akhirnya Soleh mau merubah mereknya menjadi YM Wallet. Oleh Jam'an, iparnya ini Taslim ditunjuk sebagai orang yang bermitra dengan Soleh untuk memperdagangkan sarang walet di lingkungan Darul Quran. Menurut ceritanya Pak Firdaus, Soleh mengapa pula usaha orang di makanya saya bilang teman-teman, hati-hati dengan gelar-gelar tertentu, dengan taklik-taklik buta. Kita terlalu mengagumi seseorang gitu, sampai dalam tanda kutip ya kita mungkin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya gitu lah teman-teman. Sampai kita itu tidak menggunakan logika-logika kita gitu. Dari cerita ini saja saya tidak tahu maksud apa ya yang ada di dalamnya, maksudnya fakta sebenarnya. Yang jelas dari apa yang diungkapkan oleh Pak Darso ini, bahwa begitu disuruh untuk merubah nama usahanya kok mau-maunya gitu loh. Akhirnya memberikan sarang walet yang berjumlah kurang lebih 300 juta kepada Taslim. Sayang sekali dalam penagihannya Pak Taslim ini selalu ingkar janji. Entah bagaimana sehingga karena Taslim ini terganggu dengan cara-cara Soleh
meminta atau menagih hutang, maka terjadilah penyekapan ini. Cerita Firdaus kepada saya, malam itu Soleh berada di sebuah penginapan tak jauh dari stasiun Senen. Disitulah datang Taslim dan teman-temannya menyekap Soleh dan membawa ke sebuah perumahan yang tak jauh dari rumah Jam'an. Disitulah terjadi pemborgolan terhadap Soleh. Saudara-saudara, masih dalam kasus ini sedang berlangsung, Firdaus menghubungi Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ketika itu berada di luar negeri, katanya sedang beribadah umroh. Jadi Firdaus tidak bisa berkomunikasi dengan Yusuf Mansur. Beberapa hari kemudian baru Jam'an ini menghubungi Firdaus dan meminta agar supaya kasus ini dihentikan. Dan benar saja sampai saat ini kasus itu tidak pernah berlanjut karena Pak Soleh yang diwakili oleh Firdaus ini telah mencabut laporannya di Polsek Cipondoh. Saudara-saudara, saya meminta bantuan kepada Pak Firdaus agar bisa memberikan kepada saya alamat Pak Soleh Sutrisno ini. Sayang Firdaus tidak pernah memberikan alamat itu kepada saya. Saya akhirnya menelusuri Pak Soleh lewat kapsul sarang waletnya yang kebetulan diberikan oleh Firdaus kepada saya. Dalam penelusuran saya menemukan bahwa kapsul sarang waletnya Pak Soleh dipasarkan oleh seseorang di Karawang. Berangkatlah saya ke Karawang. Dari orang yang memasarkan sarang walet Pak Soleh ini, saya temukan informasi bahwa Pak Soleh ini adalah orang yang rajin mengikuti pengajian-pengajian di Habib Lutfi di Pekalongan. Berangkatlah saya ke Pekalongan. Pada satu malam Jumat, tanggal kalau nggak salah di awal bulan September, saya itu akhirnya bertemu Pak Soleh ini di kediamannya Pak Habib Lutfi. Kami berkenalan dan bukan sampai di situ saja. Keesokan harinya saya dengan Pak Soleh ini ke rumahnya di Penusup, Slawi, Tegal. Dari situlah baru saya mendapatkan cerita yang utuh. Menurut Pak Soleh, kenapa dia mau memberikan sarang walet kepada Taslim dalam angka yang cukup fantastis itu, dengan nilai yang cukup fantastis itu 300 juta? Karena Taslim beralasan dia sedang membangun sebuah pesantren di Subang. Karena itu dia membutuhkan banyak dana. Salah satu cara dia untuk mendapatkan dana guna membangun pesantrennya ini adalah dengan memperdagangkan sarang waletnya Pak Soleh Sutrisno. Entah bagaimana belakangan Pak Soleh lah yang menjadi pihak tertagih. Wallahu a'lam, saya juga tidak menelusuri lebih banyak soal peristiwa itu. Nanti saudara-saudara sekali lagi bisa melihat tulisan saya di thoibah.com. Yang mau saya sampaikan di sini adalah cara-cara Jam'an dengan iparnya berbisnis ya tidak jauh berbeda. Kasar. Dengan penyekapan ini kan sebuah bukti bahwa berbisnis tidak seperti itu. Apalagi Taslim dan Jam'an sama-sama menyandang gelar Ustadz. Pak, kembali lagi Pak Firdaus, dalam video yang saya sebutkan tadi itu, dia juga sempat menyebutkan sebuah peristiwa hukum yang terjadi antara Jam'an dengan seseorang bernama Kemal. Nah, inilah nanti saya juga akan mengulas temuan saya soal peristiwa hukum menyangkut Jam'an dengan sahabatnya bernama Kemal. Insya Allah pada video berikutnya. Ya, itulah video. Ini sebenarnya ya klarifikasi juga atau sudut pandang dari Pak Darso mengenai apa yang diceritakan oleh Bang Firdaus di video yang dirilis oleh Jia TV yang kemudian juga saya reaction 2 hari yang lalu ya teman-teman. Satu hal yang saya ambil dari cerita ini bahwa sekali lagi kita tidak diperbolehkan. Inilah gunanya kita tidak diperbolehkan terlalu ketika kita mencintai seseorang ini selain Rasulullah ya, mencintai seseorang menjadi taklid buta, kita kemudian
tidak menggunakan logika-logika dan cara-cara berpikir yang sehat gitu. Apalagi dalam hal ini teman-teman ketika menjalankan bisnis gitu. Dari video-video yang saya upload belakangan ini harusnya menjadikan pelajaran gitu. Dijadikan pelajaran agar kita tidak lagi, bukan saya merasa keliru ya ketika ada orang yang mengatakan bahwa jangan menyangkut pautkan agama dengan bisnis. Tidak teman-teman, itu harus balance. Menyangkut pautkan agama dengan bisnis itu penting dan wajib gitu. Kita berbisnis dengan dengan kaidah-kaidah agama itu harus gitu. Jangan kemudian dipisahkan gitu. Itu harus balance. Yang menjadi masalah adalah jangan mengaitkan bisnis dengan orangnya, bukan dengan agamanya, tapi dengan orangnya, dengan pelakunya. Jangan mentang-mentang dia ustadz, dia ulama, atau apapun itu, petinggi agama manapun itu. Jangan kita kaitkan dengan embel-embel itu gitu. Bukan agamanya, tapi orangnya. Saya tekankan, jangan disamakan ya, beda. Insya Allah kalau kita mengikuti kaidah-kaidah agama yang benar, berbisnis pun menjadi benar gitu. Karena dalam agama Islam yang saya pahami juga mengajarkan cara-cara berbisnis yang benar. Namun ketika taklid buta atau terlalu cinta kepada orangnya sampai lupa dengan substansi, dengan hal-hal yang mendasar, kita akhirnya kemudian tidak menggunakan nalar dan cara berpikir yang benar dalam berbisnis. Akhirnya ya terjadilah hal-hal yang seperti sekarang ini. Banyak orang yang kemudian tertipu, banyak orang kemudian yang dirugikan gitu loh teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Sebelumnya di sini saya tampilkan juga link berita yang dimaksud oleh Pak Darso ini di deskripsi video ini. Saya tampilkan juga sumber link dari Bang Firdaus biar teman-teman bisa lihat semualah apa yang dimaksud dari video ini gitu teman-teman. Mengenai penyekapan oleh Pak Soleh ini dari yang disekap oleh ipar dari Yusuf Mansur ini teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.